Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan sedikit mengulas tentang masalah kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran ya dilihat dari istilahnya ya, mukjizat memiliki sebuah arti untuk melemahkan. Dan juga mukjizat ini berperan untuk stimulus otak orang-orang yang mendengarkan. Jadi orang-orang yang dihadapkan dengan dakwah para nabi dan rasul diberikan sebuah surprise, diberikan sebuah kemukjizatan yang dimana kemukjizatan ini melemahkan mereka, dalam artian orang-orang atau yang diseru oleh para nabi dan rasul itu mereka merasa lemah dan tidak mampu untuk meniru apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Yang kedua, hal ini sebenarnya membuka akal pikiran mereka bahwa ketika manusia biasa tidak mampu untuk melakukan hal yang sama, berarti seseorang yang diberikan kelebihan atau dianugerahkan mukjizat kepadanya itu adalah bukan orang biasa, berarti itu adalah orang pilihan. Nah, berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran, maka sungguh Al-Quran merupakan sebuah kemukjizatan yang abadi, karena Al-Quran secara langsung menantang siapa saja yang mereka meragukan Al-Quran untuk mendatangkan satu ayat, mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Jadi tantangan ini abadi sampai akhir zaman. Siapa mereka yang meragukan keimanan kepada Allah? Siapakah mereka yang ragu-ragu dengan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka coba buat sebuah karya yang dimana bisa mengimbangi keluhuran Al-Quran. Silahkan ajak para ahli sastra, para manusia-manusia cerdas dikumpulkan, baik jin dan manusia, untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, pasti tidak akan mampu. Sejarah memberikan sebuah cerita yang sangat lucu, bagaimana Musailamah Al-Kadzab ketika berbicara dengan salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Amr bin As. Ketika Musailamah ini bertanya kepada Amr bin As, wahyu apa yang diturunkan kepada nabimu, wahai Amr bin As? Maka Amr bin As membacakan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sebuah ayat yang begitu ringkas tetapi begitu dalam maknanya, membongkar hakikat kehidupan yang sebenarnya, memberikan sebuah sudut pandang yang lurus, sudut pandang yang benar, bahwa manusia yang tidak merugi. Jadi manusia semua di dunia ini merugi. Mereka yang tidak merugi beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu banyak mereka yang
yang tersentuh hatinya ketika menafakuri surat ini. Nah, maka si Musailamah Al-Kadzdzab ini merasa, gampang ini untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, maka dia pun langsung mengeluarkan wahyu versi dia yang otomatis karena ini adalah nabi palsu. Dia membuat ya dengan akalnya yang terbatas. Dia mengeluarkan sebuah diksi kalimat, ya wabar innama anta iradun wassadar. Wahai lubang, sesungguhnya engkau adalah sebuah penyebutan yang muncul. Maka ketika ditanya Amr bin As ini, Musailamah kan sudah mengeluarkan diksi katanya yang menurut dia mungkin amazing, luar biasa, wonderful gitu. Ketika ditanya, ketika Musailamah itu bertanya kepada Amr bin Yasir, wahai Amr bin Yasir, bagaimanakah pendapatmu tentang wahyu yang baru saja aku dapatkan, kata Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Amr bin As ini menjawab dengan jawaban yang jelek banget, nggak banyak berkomentar. Beliau menjawab sebuah jawaban yang menohok sebenarnya. Sungguh kamu mengetahui bahwa aku mengetahui itu adalah sebuah perkataan yang dusta, perkataan yang bohong, ya. Intinya nggak ada faedahnya. Dan mungkin jikalau kita membaca lagi surat-surat versi Musailamah Al-Kadzdzab ini nggak bermakna, ditertawakan oleh orang-orang yang sekitarnya karena tidak ada sebuah nilai yang begitu deep, nilai yang begitu dalam di dalam diksi kalimatnya. Nah, inilah pertanda untuk kita semua bahwa ternyata tantangan Al-Quran kepada umat manusia itu senantiasa hadir, senantiasa datang untuk mereka yang meragukan akan keislamannya, meragukan akan keimanannya, atau bahkan mereka yang merasa dirinya pintar, cerdas, jenius, ahli sastra Arab, dan lain sebagainya. Silakan berkumpul semua umat manusia yang mempunyai kelebihan tersebut. Silakan ajak tukang sihir-sihir untuk membuat sebuah teamwork dengan bangsa jin yang mungkin level gelarnya tinggi gitu, jin profesor, jin ahli sastra, untuk berkumpul gitu untuk membuat satu karya. Jangan satu mushaf, datangkanlah istilahnya satu surat. Maka sungguh Allah menegaskan tidak akan ada yang mampu. Dan lembaran sejarah dalam Sirah Nabawiyah juga memberikan sebuah pelajaran untuk kita, yang cerita ini sangat sangat lucu, tapi ada sebuah pesan yang dalam di dalamnya berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Jadi ada 3 tokoh elit kafir Quraisy pada saat itu yang dimana setiap malam senantiasa ngintil, senantiasa menyelinap ke rumah Nabi, istilahnya ngumpet di dekat rumah Nabi. 3 tokoh Quraisy pada saat itu. Untuk apa? Ternyata mereka datang malam-malam ke rumah Nabi dalam suasana yang pada saat itu tentu dengan keterbatasan cahaya, mereka tanpa perjanjian gitu, nggak ada janjian, nggak ada WhatsAppan, Abu Jahal kita nongkrong di rumah Nabi Muhammad yuk, nggak ada gitu, nggak ada perjanjian. Tapi ini murni dari panggilan hati mereka, ketertarikan mereka terhadap diksi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 tokoh tersebut yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Al-Akhnas, 3 tokoh elit kafir Quraisy. Ketika malam tiba, mereka tanpa sebuah kesepakatan, kesepakatan untuk tidak bersepakat, istilahnya mereka datang
di salah satu ujung rumahnya dengan posisi yang berbeda, dan mereka tidak tahu bahwa ada tokoh lain, bahwa ada orang lain dari tokoh kafir Quraisy yang dia stay, ya diem di sudut-sudut rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu nikmat, dengan begitu syahdu mereka mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, bahkan tak terasa sampai menjelang fajar tiba. Setelah fajar tiba, maka mereka pun baru tersadar, udah mau subuh ini. Ya gitu, itu mirip-mirip orang yang suka main game gitu kan, nggak berasa sejam 2 jam ternyata sudah subuh gitu. Nah, ya mungkin kenikmatannya itu, kefokusan mereka ya mirip-mirip orang yang terlena dengan mungkin nonton drakor, kan terhipnotis gitu. Walaupun mungkin itu analogi yang sangat jauh, tapi untuk menggambarkan bagaimana kehusuan mereka dalam mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ketika fajar tiba, kan otomatis ini kalau terlalu istilahnya baru sadar, ini udah mau pagi nih, bahaya. Kalau masyarakat kafir Quraisy kan ngelihat lah, ini lagi pada ngapain ini tiga tokoh kafir Quraisy ini ada dekat rumah Nabi, mau ngapain ini? Wah, ini kan menjadi sebuah sikap yang menjadi kontroversi kan pasti di kalangan masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Maka mereka pun pulang, dan ketika pulang mereka baru nyadar ternyata kata Abu Jahal, jadi ada 3 kan tadi, kata Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Al-Ahnas. Nah, mereka tanpa bertanya, dalam hati mereka udah menjawab, mereka pasti nih datang dari rumah Nabi Muhammad, pasti melakukan yang sama dengan yang aku lakukan. Tanpa sebuah jawaban, mereka tahu motif mereka masing-masing, karena mereka merasakan sebuah rasa yang sama yang ketika tidak diungkapkan juga mereka sudah mengetahui. Maka salah satu di antara mereka menjawab, ini terakhir kalinya, jangan sampai terulang lagi ya perbuatan ini, jikalau tidak mau masyarakat kafir Quraisy gunjang-ganjing membicarakan kita dan menyimpan 1000 tanda tanya dalam hati mereka. Kenapa? Ya mereka kan tokoh elit kafir Quraisy yang dimana mereka itu menolak kan ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan menzalimi, bahkan menganiaya mereka yang masuk agama Islam. Nah, singkat cerita mereka pun pulang ke rumah masing-masing, dan ternyata di malam besoknya mereka melakukan hal yang sama, padahal sudah diwanti-wanti itu pas fajarnya itu, pas waktu subuhnya, udah jangan melakukan itu lagi, bahaya ini, nggak enak sama masyarakat kafir Quraisy, nanti jadi bahan omongan, jadi bahan kontroversi. Tapi sebuah kecanduan jiwa mereka, kecanduan hati mereka untuk menikmati bacaan ayat suci Al-Quran nggak kebendung gitu. Seperti halnya mungkin orang-orang yang kecanduan alkohol, kecanduan kemaksiatan dan lain sebagainya, yang dimana ada istilah taubatan nasuha. Mereka menyesal, bertaubat, ketika mereka error, mereka kembali lagi melakukan dosa, melakukan kemaksiatan yang mereka sesali tersebut. Ya mungkin kecanduannya mirip-mirip kayak gitulah, cuma ini konteksnya adalah kecanduan para elit kafir Quraisy ini mendengarkan ayat suci Al-Quran. Nah, di hari yang kedua, mereka mengambil posisi duduk yang sama. Mereka istilahnya itu ngeplay, mendengarkan diksi kata Al-Quran yang begitu indah, yang dimana pasti orang-orang Quraisy, yang dimana orang Quraisy ini istilahnya Al-Quran itu kan bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu adalah bahasa Arab yang dimana orang kafir Quraisy itu benar-benar pasti bisa merasakan zauk atau cita rasa
sastra tinggi dari Al-Quran. Oleh karena itu ketika Khalifah Utsman bin Affan ingin membuat satu mushaf untuk menyatukan kaum muslimin yang sudah sangat menyebar luas, ketika beliau berkata kepada Zaid bin Sabit dan para penulis yang lainnya, beliau mengatakan, jikalau ada perselisihan di antara kalian, maka ambillah pendapat dari Zaid bin Sabit, atau ambillah pendapat dari bahasa Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Quraisy. Nah, oleh karena itu mereka meyakini atau merasakan langsung bagaimana Al-Quran mengeluarkan atau membuat diksi yang begitu indah, sehingga ultimatum pada hari subuh yang kemarinnya itu mereka terlupakan, udah pengen denger lagi, balik lagi ke rumah Nabi Muhammad, mereka duduk di tempat masing-masing dan mendengarkan kembali. Singkat cerita, subuh pun tiba, nggak berasa mereka melayang dan merasakan kenikmatan dari diksi kata yang begitu indah mereka rasakan. Mereka tahu dengan ilmu dan cita rasa dari bahasa Arab yang terdalam, karena mereka adalah orang asli Quraisy. Maka ketika subuh tiba, mereka pun ketemu. Di antara mereka juga ada yang menegaskan kembali perkataan kemarin. Ini terakhir, jangan sampai terulang lagi perbuatan ini. Dari sini kita bisa mendapat sebuah gambaran yang jelas bahwa kemujizatan dari bahasa Arab itu sungguh luar biasa. Bahkan bagi mereka yang membangkang, mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, tetapi ternyata di alam bawah sadarnya mereka tuh menikmati. Mereka itu ingin mengimani karena mereka yakin ini tuh bukan perkataan manusia biasa. Kalau perkataan manusia biasa seperti tadi Musailamah al-Kadzdzab, biasa aja, nggak ada memberikan impact apapun, tidak memberikan sebuah pengaruh untuk jiwa mereka. Tapi ini kok beda. Nah, tetapi karena hati mereka yang terkunci dengan kebutaan akan kekuasaan, buta akan pengaruh dan lain sebagainya, karena ketika mereka beriman kepada Rasulullah, otomatis tokoh elit ini yang asalnya menjadi sumber magnet kekuasaan dan pengaruh di masyarakat Arab Quraisy, otomatis ketika mereka berpaling ke Nabi Muhammad, ya otomatis semua pengaruh medan magnet itu nggak mereka miliki lagi. Kenapa? Karena mereka juga berkiblat atau mengikuti Nabi Muhammad, ya otomatis sentral kekuasaan itu pasti ke Nabi Muhammad. Itu mungkin secara analisa politiknya, istilah secara sederhana. Dan jika kita bandingkan dengan mujizat-mujizat Nabi dan Rasul terdahulu, mujizat Nabi dan Rasul terdahulu itu sebuah mujizat, sebuah peristiwa yang hanya terjadi pada masa itu. Ketika umat Nabi Musa melihat bagaimana laut terbelah, itu kan sesuatu perkara yang begitu luar biasa pada zamannya. Gak ada orang ahli sihir sekali berapapun yang bisa membelah lautan, dan ini menjadi sebuah pembuka alam pikirannya, pembuka pintu keimanan sebenarnya untuk mengimani apa yang diserukan oleh Nabi Musa. Tapi kembali lagi, karena kesombongan Fir'aun dan orang yang tidak mau beriman, sesuatu yang luar biasa itu dianggap angin lalu, ya, seperti halnya Abu Jahal, Abu Sufyan, yang mereka meyakini dan mereka membenarkan dalam hati yang terdalam kemujizatan Al-Quran yang sungguh luar biasa, sehingga mereka pun terpesona, terperdaya dengan diksi katanya. Nah, maka kemujizatan Nabi Musa dan nabi-nabi terdahulu itu terbatas waktunya. Jadi setelah umat-umat terdahulu, umat-umat yang baru lahir, contohnya anaknya, keturunannya dari orang-orang yang menyaksikan kemujizatan tersebut, menjadi sebuah cerita, nggak menjadi sebuah visualisasi yang jelas, cuma hanya cerita saja. Dan
ini menjadi seperti berkurang power dari kemujizatannya. Nah, maka inilah keterbatasan dari mujizat Nabi dan Rasul terdahulu yang tentu ini sesuai dengan konteks pada zamannya. Tetapi berbeda dengan Al-Quran ya. Tadi kan Nabi Musa membelah lautan atau yang tongkatnya menjadi ular. Kan setelah orang-orang yang menyaksikan ularnya tongkatnya bisa menjadi ular, bagi mereka yang generasi yang setelahnya kan cuma mendapatkan cerita. Berbeda halnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu dengan secara jelas menantang mereka yang meragukan Al-Quran untuk mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Jadi tantangannya itu dari sejak Nabi Muhammad, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai akhir zaman, deklarasi Al-Quran untuk menantang umat-umat yang tidak beriman kepada Al-Quran, silahkan. Hal ini tergambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, dan jika kalian wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam sebuah keraguan, ini benar nggak ya firman Allah? Bagaimana sih, benar nggak sih firman Allah? Benar nggak sih apa yang dibawakan oleh Rasul? Nah, jikalau kalian ragu, maka dengan apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu bi suratim mim mithli, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Jika kalian merasa tidak mampu atau nggak percaya diri, wad'u syuhada'akum, serulah penolong-penolong kalian dari kaum-kaum yang cerdas, jenius, profesor ahli bahasa, pokoknya orang-orang cerdas jenius, panggil semua. Dan juga dari golongan jin, jikalau kalian punya kenalan dari golongan jin yang sekali berprofesor bahasa, ayo berkumpul. Maka sungguh ikhtiar itu tidak akan ada yang bisa menghasilkan sebuah karya dari curah gagasan, kecerdasan dan lain sebagainya dari manusia yang semisal dari Al-Quran. Kenapa? Karena sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Inilah sebuah kemujizatan bahasa dari Al-Quran sendiri yang semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, dan kepada Al-Quranul Karim. Oke, demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.